warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini Buya akan bahas terkait dengan pesawat sederhana. Untuk pesawat sederhana nanti itu terdiri dari pengungkit yang ada di PPT yang Buya buat, yang ada titik tumpu kuasa beban pengungkit jenis 1 atau 2 atau 3 itu tadi. Nanti akan dijelaskan yang ada di PowerPoint atau di materi. Mungkin kalian bisa baca sama cari reference. Untuk kali ini Buya akan fokus jelasin untuk yang hitung-hitungannya. Nah, untuk hitung-hitungan dari pesawat sederhana ini nanti ada 3 bagian. Satu yang jungkat-jungkit, 2 nanti bidang miring, dan yang ketiga adalah katrol. Nah, yang kita bahas pertama, materi kita yang pertama terkait dari pesawat sederhana ini adalah jungkat-jungkit. Tentunya kalian udah nggak asing dengan gambar seperti ini yang biasa kalian mainkan di ketika TK dulu atau mungkin pas playgroup dulu atau yang ada di taman bermain, mungkin di Bundaran Cinde itu ada jenis kayak jungkat-jungkit yang biasa dimainkan. Jadi konsep dari jungkat-jungkit itu adalah konsep dari pesawat sederhana, ya. Bu, apakah hanya untuk mainan saja? Tidak. Ini nanti ada perlunya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Oke. Nah, misalnya nih, si A dengan masanya dengan ketika dia nimbang itu 50 kg, kemudian si B itu nimbang bobotnya 20 kg. Apakah ketika di posisi sama si B itu bisa nimbangin si A? Apakah bisa untuk naikin si A ke atas? Nggak bisa. Maka nanti harus diatur apakah si B yang geser ataukah si A yang geser, ataukah mungkin si B ini yang bebannya masih dikit ditambahin atau bagaimana. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Oke. Kurang lebih bentuk dari jungkat-jungkitnya seperti ini. Anggaplah di sini adalah titik tengahnya. Kalau kalian main jungkat-jungkit kan di tengah ada kayak gininya. Oke, baru di sini ada papannya yang untuk kalian duduk itu. Bagian sini, misalkan katakanlah ini boleh dibolak-balik ya. Misalkan bebannya di sini, F-nya di sini boleh, nggak masalah. Misalkan di sini boleh, anggaplah beban. Ada sebuah beban di sini. Kemudian untuk naikin si beban otomatis harus ada kuasa atau gaya yang bekerja, biar dia bisa seimbang. Oke. Nah, kalau beban di sini, kemudian jarak antara beban sampai titik pusatnya ini disebut dengan LW. Oke, lengan beban. Kemudian dari kuasa ini sampai ke titik pusatnya ini disebut dengan LF atau lengan kuasa. Oke, di sini W, di sini F. Oke. Untuk rumusnya sendiri, W kali LW sama dengan F kali LF. Ini nanti model perkalian silang. Oke. Kemudian KM sama dengan W per F sama dengan LF per LW. Ini rumusnya. Nah, untuk W sendiri adalah berat beban. Satuannya adalah Newton. Bu, misal beratnya di sini dalam bentuk kilogram gimana? Kalau dalam bentuk kilogram, maka ingat hukum pada gaya berat. W sama dengan M kali G. Misal masanya di sini 15 kg, maka W-nya adalah 15 dikali 10 sama dengan 150 Newton. Oke. Ini misal dalam soal nanti W-nya masih dalam bentuk kilogram, masih beban, masih massa, belum berat. Oke, ini cara ngitungnya seperti itu. Nah, kemudian F ini adalah gaya atau kuasa, satuannya adalah Newton. LD ini adalah lengan beban, satuannya meter, dan LF adalah lengan kuasa, satuannya meter. Warning, catatan. Misalkan di sini LD itu cm, LF itu cm, sudah diketahui dua-duanya cm sudah, tidak perlu dikonvert. Oke, biarkan. Tapi misal di sini meter, di sini cm, maka harus kalian samakan. Bisa ke meter semua, saran saya. Oke, karena biasanya satuan yang dipakai itu nanti meter. Oke, jadi boleh misalkan itu sentimeter, ini sentimeter, apakah perlu kita ubah? Nggak perlu, langsung aja dihitung. Mesti biasanya kalau nggak ditanya W ya F-nya. Oke, tapi misalkan yang ditanyakan yang F atau LB, kalian tinggal ngikutin satuan yang diketahui. Oke, kemudian KM adalah keuntungan mekanis. Oke, keuntungan mekanik satuannya kali. KM ini kalian bisa pilih. Misal yang ditanyakan KM sudah diketahui W per F, ya udah berarti LF per LW-nya tinggal aja. Misalkan yang diketahui LF sama LW, ya udah itu tinggal aja. Nanti dijelasin. For example, di sini ada gambar, ada beban, kemudian ada kuasa atau gaya yang bekerja. Jarak antara beban ke titik tumpu sekian, jarak titik tumpu ke kuasa sekian. Tentukan A besar beban, B keuntungan mekanik. Dari soal ini berarti yang diketahui. Oke, bagian ini sampai sini. Karena ini W di titik tumpu, maka ini adalah LW 2,5 meter.
Kemudian dari titik tunggu sampai ke sini F, maka di sini adalah LF sebesar 2 meter. Next, W-nya belum ada. Di sini yang ada F, maka F sama dengan 200 Newton. Oke. Yang ditanya A, besar beban. Beban berarti lambangnya W. Maka cara jawabnya kalian tulis dulu rumus ini. Oke. W kali LW sama dengan F kali LF. Dengan W yang ditanya kalian tulis aja W karena yang ditanya belum ada nilainya. Kemudian kalikan LW 2,5, F 200 dikalikan LF-nya 2. Oke, kalau sudah seperti ini kalian hitung dulu yang sudah ada angkanya. Ini masih aja W kali 2,5, 200 kali 2, 400. Oke, maka W sama dengan 400 per 2,5. 2,5 belakang koma satu angka, maka untuk menghilangkan satu angka di belakang koma dikali. Yes, right. Maka 4.000 dibagi 25 sama dengan berarti 160 Newton. Oke. Next yang B, keuntungan mekanik KM. Rumusnya sama dengan W per F sama dengan LF per LB. Seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa pilih mau pakai W per F doang boleh, mau pakai LF per LB boleh. Tak contohin hasilnya akan sama, KM. Kita pakai yang W per F dulu. W per F. W-nya 160, F-nya 200. Coret-coret 16 per 20, 4 per 5. Oke. Misal kita pakai yang KM sama dengan LF per LW. LF-nya ada 2, LW-nya ada 2,5. Katakanlah 20 per 25, 4 per 5 sama. Oke, jadi kalian bisa pilih untuk KM. Kalau WF, LW, LF-nya udah diketahui, pilih satu-satu. Misal kok tidak diketahui, maka kalian harus cari yang ada. Gak usah dibikin. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Monggo bisa ramekan dulu. Oke, thank you.